Selamat malam Sobat Timun dimanapun Anda berada. Hari ini kita jumpa lagi dalam pembahasan mengenai gaya hidup anti-inflamasi. Hari ini kita akan berbicara mengenai prinsip pilar 1-2 yang disebut sebagai tinggi serat dan rendah indeks glikemik. Apakah itu gaya hidup anti-inflamasi? Kalau boleh saya ulang sedikit, ini merupakan sebuah kombinasi dari 5 pilar yang dapat menghasilkan kondisi tubuh kita yang dalam keadaan rendah inflamasi, di mana kita tahu bahwa inflamasi kronik merupakan salah satu penyebab dasar dari berbagai macam keluhan kronik manusia seperti alergi, autoimun, sampai ke penyakit kronik seperti diabetes, hipertensi, dan kanker serta penuaan yang dipercepat. Gaya hidup antiinflamasi sendiri terdiri dari diet rendah inflamasi, tinggi nutrisi esensial, kesehatan dan keutuhan mikrobiom, kendali infeksi kronik dan imunodefisiensi, kendali stres dan inflamasi kronik, serta eliminasi toksin. Saat ini kita akan berbicara mengenai komponen kedua dari diet rendah inflamasi dan tinggi nutrisi esensial, yaitu tinggi serat dan rendah indeks glikemik. Apa itu tinggi serat dan rendah indeks glikemik? Kita bisa mengambil contoh dari diet Okinawa. Kalau sebelumnya kemarin kita sudah berbicara mengenai mengapa orang Okinawa bisa sehat-sehat, karena mereka punya makanan yang kalorinya rendah. Kalau misalnya kita lihat, ternyata dari kecukupan kalori yang dibutuhkan, orang Okinawa secara umum kurang asupan kalorinya dibandingkan yang dibutuhkan, yaitu kurang lebih antara 8-10%. Bandingkan dengan negara di dunia yang tinggi sekali angka kanker, kardiovaskular, autoimun, dan alerginya, yaitu Amerika, di mana bisa berlebih sampai 18-22%. Ya. Nah, ternyata Sobat Imun, diet orang Okinawa juga selain rendah kalori, ternyata mereka mempunyai diet yang tinggi serat dan rendah indeks glikemik. Kalau misalnya kita bisa lihat di sini, perbedaan antara pola diet Amerika, Indonesia, Jepang, dan Okinawa bisa terlihat jelas secara visual. Ya, saya akan jelaskan lebih lanjut. Kenapa tinggi serat itu penting, Sobat Imun? Karena kalau misalnya mungkin ada banyak hal-hal yang sudah lama kita kenal. Kalau misalnya kita makan makanan yang banyak serat, otomatis akan membuat kita kenyang lebih lama. Kita kenyang lebih lama akan membantu kita untuk mengurangi kalori. Dengan cara apa? Dengan membuat kita bisa intermittent fasting dengan lebih tahan lama. Kemudian serat yang banyak juga akan membuat kita lambungnya penuh lebih cepat, sehingga otomatis pasti kita kenyang lebih cepat, sehingga kalori asupan yang kita makan juga dengan sendirinya akan lebih kecil. Tapi Sobat Imun, yang menarik ternyata adalah makanan-makanan yang tinggi serat itu punya dua keuntungan yang seringkali kita tidak sadari. Yang pertama adalah menurunkan indeks glikemik. Kenapa penting? Nanti kita akan jelaskan apa hubungan antara indeks glikemik dengan inflamasi di dalam tubuh. Dan kemudian yang paling penting adalah diet yang tinggi serat akan memberikan makanan untuk mikroba kita, yaitu mikrobiom yang baik di dalam saluran cerna kita, yang akan memberikan efek anti-inflamatorik sehingga otomatis inflamasi akan menjadi lebih rendah. Selain anti-inflamatorik, ternyata mikroba di dalam tubuh kita mempunyai banyak sekali peranan penting yang nanti kita akan coba bahas sedikit satu demi satu. Nah, Sobat Imun, kita lihat dulu kenapa indeks glikemik penting. Ya, kalau misalnya kita makan makanan yang indeks glikemiknya tinggi, ini pada saat kita makan akan membuat gula darah di dalam tubuh kita meningkat dengan cepat dan kemudian turun dengan drastis. Sedangkan kalau misalnya kita makan makanan dengan indeks glikemik yang rendah, ini akan membuat gula darah naik secara perlahan dan kemudian turun pula secara perlahan. Ternyata peningkatan gula darah di dalam tubuh yang cepat yang disebabkan oleh makanan dengan indeks glikemik yang tinggi itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar insulin yang cepat. Peningkatan kadar insulin itu akan menyebabkan peningkatan lemak dan visceral fat yang tinggi. Kita tahu visceral fat yang tinggi akan menyebabkan peningkatan lagi kadar insulin dan resistance
daripada leptin serta insulin yang semakin tinggi, yang kemudian akan menyebabkan peningkatan dari sitokin-sitokin yang menyebabkan terjadinya inflamasi. Jadi Sobat Imun, salah satu cara termudah untuk kita mengurangi inflamasi di dalam tubuh adalah dengan memakan makanan yang indeks glikemiknya rendah. Ya, dari mana kita tahu makanan itu indeks glikemiknya rendah? Kita bisa lihat di sini. Makanan-makanan yang sulit diolah di dalam tubuh, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran yang tidak diolah, kemudian biji-bijian utuh, ya. Ini buah-buahan dan serat-serat, kemudian daging yang sehat, ya, yang daging putih seperti ikan, dan kemudian lemak-lemak sehat seperti lemak zaitun, lemak dari alpukat, ya, lemak dari kacang-kacangan. Ini merupakan makanan-makanan yang sehat ditambah dengan biji-bijian dan polong-polongan yang utuh. Ini merupakan makanan yang indeks glikemiknya rendah yang harus kita makan setiap hari, ya. Diusahakan setiap kali kita makan harus ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Harus ada minyak-minyakan yang sehat seperti extra virgin olive oil dan juga rempah-rempah, lemon, dan herbal yang tentunya sehat untuk tubuh kita. Dan kemudian kita juga bisa makan protein yang lean, protein yang terutama dasarnya adalah sumber nabati, tapi kalau kita tidak ada sensitivitas terhadap produk susu sapi, kita juga bisa minum atau makan produk olahan susu yang tentunya fermentasi lebih baik seperti yogurt atau keju, dan juga kita bisa makan telur. Dan kemudian setiap hari ini adalah biji-bijian utuh, polong-polongan, starchy vegetable, ini maksudnya seperti kentang atau ubi, singkong dan lain sebagainya, sayur-sayuran, ini adalah yang kita makan setiap hari. Dan semakin ke atas harus semakin sedikit, ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah makanan-makanan dengan indeks glikemik yang tinggi yang tidak membuat kita cepat kenyang, melainkan membutuhkan jumlah yang banyak untuk membuat kita kenyang, tapi indeks glikemiknya sangat tinggi sehingga bisa menyebabkan inflamasi yang semakin meningkat di dalam tubuh kita. Ini kita harus makan dalam jumlah yang lebih sedikit, seperti daging merah, apalagi biji-bijian atau tepung-tepungan olahan, ya, terutama kalau sudah diolah lebih lanjut lagi menjadi roti-rotian, kue-kuean, biskuit, sereal, ya, apalagi makanan yang digoreng, apalagi daging olahan yang digoreng. Tentunya itu menjadi lebih tidak sehat lagi, dan terutama yang harus kita kurangi juga adalah tentunya gula dan juga makanan-makanan manis yang sudah diberikan gula tambahan, ya, seperti minuman-minuman yang sekarang sedang ngetren, itu indeks glikemiknya sangat tinggi, itu akan menyebabkan terjadinya inflamasi yang sangat hebat, sehingga kita harus makan, bukannya sama sekali tidak boleh, tapi jarang-jaranglah kita makan, jumlahnya jangan banyak, sesekali saja gitu, ya. Nah, kemudian, Sobat Imun, tadi kita sudah berbicara mengenai indeks glikemik. Sekarang kita berbicara kenapa penting untuk memberikan makan kepada mikroba kita. Kita sudah tahu mengenai probiotik. Probiotik merupakan mikroba baik, ya, yang tinggal di dalam saluran cerna, saluran nafas, kulit, mata, ya, hidung kita, di mana-mana ada bakteri baik, ada kuman baik yang tugasnya adalah untuk berinteraksi dengan sistem imun kita, untuk menjaga sistem imun kita tetap baik. Tapi ternyata Sobat Imun, kepentingan daripada mikroba saluran cerna itu bukan hanya untuk berinteraksi dengan sistem imun kita, ternyata juga tujuannya adalah untuk memberi makan, ya, memberi makan saluran cerna kita. Jadi ternyata saluran cerna kita terutama mendapatkan makan itu bukan berasal dari darah kita. Ya, mendapatkan makan terutama adalah berdasarkan dari proses metabolisme dari bakteri baik yang ada di saluran cerna. Jadi penting banget kita untuk memberikan makan bakteri baik di saluran cerna kita untuk memilih bakteri-bakteri yang sifatnya anti-inflamatorik. Kalau kita banyak makan daging merah, kalau kita banyak makan makanan dengan indeks glikemik tinggi, kalau kita banyak makan makanan manis dan berlemak, yang menang adalah yang sifatnya pro-inflamatorik. Jadi, kita harus lebih banyak memberikan makanan-makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, daging yang lean meats, ya, seperti ikan dan telur dan ayam dalam jumlah tidak terlalu berlebihan,
tujuannya adalah untuk memberikan makan bakteri baik di dalam saluran cerna kita sehingga menghasilkan zat-zat pro-inflamatorik. Nah, selain zat-zat anti-inflamatorik. Selain zat-zat anti-inflamatorik sobat imun, ternyata sistem imun kita ini juga akan berinteraksi dengan mikroba saluran cerna, ya. Sistem imun dan juga mikroba saluran cerna akan berinteraksi dengan otak kita, ya. Nah, di sini akan membentuk perilaku kita untuk lebih menyukai makanan-makanan sehat, juga akan membentuk homeostasis daripada sistem di otak kita sendiri, sehingga mengurangi risiko terjadinya penyakit-penyakit degeneratif yang terkait pada otak seperti Parkinson, Alzheimer's, dan lain sebagainya. Ya, nah ternyata juga sobat imun belakangan ini sedang ngetren mengenai suplementasi vitamin K2. Dikatakan kita harus banyak makan makanan yang kaya akan vitamin K2 seperti daging merah, seperti hati, dan juga atau membutuhkan suplemen supaya vitamin D dan kalsium bisa berinteraksi dengan baik dan kemudian masuk ke dalam tulang. Ternyata sobat imun, kalau misalnya kita lihat, kita mengikuti prinsip di mana kita lebih banyak makan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, itu bakteri baik di dalam saluran cerna kita yang akan memetabolisme dan memfermentasi dari sumber nabati tersebut yang kemudian akan menghasilkan vitamin K2, ya. Jadi jangan salah, vitamin K2 yang baik, yang sehat asalnya bukan berasal dari suplemen, asalnya bukan berasal dari makanan hewani yang tentunya pro-inflamatorik, tapi yang terbaik asalnya adalah dari tumbuh-tumbuhan yang kemudian akan difermentasi oleh bakteri baik di saluran cerna kita, ya. Walaupun tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan mengandung utamanya K1, tapi pada saat dia difermentasi oleh bakteri saluran cerna, itu akan menimbulkan vitamin K2, ya, yang selain sehat untuk saluran cerna kita, tentunya juga akan sehat untuk pembuluh darah kita, mencegah terjadinya pengapuran pembuluh darah oleh akibat konsumsi kalsium atau konsumsi vitamin D3 yang tidak seimbang terhadap vitamin K2. Nah, sobat imun, sudah ada banyak penelitian yang menentukan melihat kalau misalnya kita memberikan makanan yang baik, di sini contohnya adalah Mediterranean diet, kita bisa ganti di sini makanannya, ya, dengan pola-pola diet yang menggunakan prinsip yang sama, yaitu banyak sayur-sayuran, banyak buah-buahan, sedikit daging merah, lebih banyak lemak sehat, ya, dan menggunakan alkohol fermentasi dalam jumlah yang terbatas. Contohnya seperti diet Okinawa, ya, kemudian diet Mediterranean sendiri, ya, di sini kita juga bisa ganti, atau mungkin diet-diet tradisional kita yang banyak menggunakan sayur-sayuran, buah-buahan, ya, itu juga bisa digunakan. Itu sudah menunjukkan terjadinya apa? Yang pertama adalah terjadinya peningkatan diversitas dari mikrobiom, peningkatan kadar mikrobiom yang baik seperti Bacteroides, Lactobacilli, Bifidobacteria, ya, dan juga penurunan daripada mikroba yang terkait dengan inflamasi seperti Firmicutes dan Proteobacteria, ya. Dan kita tahu keseimbangan ini pada saat kita kembalikan itu terbukti bisa memperbaiki kondisi inflamasi dan juga menghasilkan atau membantu terjadinya remisi pada kelainan autoimun dan juga alergi, ya. Nah, pada saat kita menyeimbangkan bakteri baik di dalam saluran cerna kita dengan memberikan makanan yang baik dan juga probiotik yang baik, itu akan mengakibatkan terjadinya peningkatan dari zat-zat yang dimetabolisme oleh mikroba tersebut, seperti asam asetat, propionat, dan butirat, yang ini merupakan makanan untuk saluran cerna kita yang utama. Jadi terutama khususnya buat teman-teman yang mempunyai inflammatory bowel disease, irritable bowel syndrome, leaky gut, ya, ingat bahwa yang utama adalah memberikan makanan untuk mikroba saluran cerna kita. Kenapa? Karena mikroba saluran cerna kita yang akan memberikan makanan dari hasil fermentasi dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang kita berikan makan. Akan memperbaiki gut homeostasis, menurunkan gut dysbiosis, menurunkan organisme yang sifatnya oportunistik yang menyebabkan infeksi seperti Candida, ya, dan juga menurunkan kebocoran daripada usus. Apa hasilnya? Hasilnya akan mengakibatkan penurunan stres oksidatif,
menurunkan inflamasi, meningkatkan sistem imun, meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan sindrom metabolik, menurunkan diabetes, menurunkan kolesterol, ya, menurunkan cardiovascular disease, menurunkan penyakit saluran cerna, menurunkan kanker kolorektal, dan juga menurunkan penyakit-penyakit neurodegeneratif seperti yang tadi sudah kita katakan, yaitu seperti Alzheimer ataupun Parkinson, ya. Jadi ini harus ditingkatkan, ya. Lebih banyak makan makanan yang berdasarkan tumbuh-tumbuhan, sedikit diproses, meningkatkan asupan mono dan polyunsaturated fatty acid seperti berasal dari ikan atau minyak zaitun, meningkatkan asupan serat, ya, terutama yang kompleks, yang insoluble, ya, yang bisa diproses oleh mikroba kita, ya utamanya sih sayur-sayuran, buah-buahan, dan whole grain, meningkatkan phytochemicals, ya, phytochemicals dan phytovitamin ini adalah zat-zat yang asalnya dari sayur-sayuran dan buah-buahan, ya. Phyto itu adalah tumbuhan, tentunya bukan dengan makan suplemen, tapi adalah dengan memakan sayur-sayuran dan buah-buahan yang beragam, dan juga polong-polongan, biji-bijian, ya, dan juga menurunkan asupan saturated fatty acid, menurunkan kalori, ya, sudah kita katakan berulang-ulang, dan juga menurunkan asupan asam amino yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dari hewani yang berlebihan, seperti kolin dan L-karnitin, yang terbukti itu akan menyebabkan terjadinya accelerated aging, leaky gut, dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah periodic table of microbiome friendly foods. Ini adalah makanan-makanan yang sangat disarankan untuk dikonsumsi secara harian oleh kita, ya, untuk supaya microbiome kita sehat. Walaupun mungkin nanti di sini ada beberapa yang tergantung apakah kita sensitif atau tidak, yaitu terutama di sini nih, yang golongan nightshade dan golongan sayuran cruciferous seperti brokoli, seperti kembang kol, kentang, tomat, ya, terong, ya. Ini memang harus hati-hati. Apabila Anda mempunyai sensitivitas, tentunya harus dihindari. Tapi apabila Anda tidak ada sensitivitas, makanan-makanan yang ada di sini merupakan makanan-makanan yang sangat baik. Ya, utamanya adalah sayur-sayuran cruciferous, buah-buahan, terutama buah-buahan yang kaya akan asam lemak tidak jenuh, kacang-kacangan, polong-polongan, ya. Kemudian di sini seperti almond, ya, dan juga jamur-jamuran, ya. Kemudian akar-akaran, ya, dan buah-buahan juga di sini akan sangat sehat untuk kita konsumsi secara beragam, teman-teman. Jangan konsumsi satu jenis terus, ya, atau hanya misalnya kita fanatik sama virgin coconut oil terus, tentunya tidak. Kita juga membutuhkan olive oil, kita juga membutuhkan almond oil, dan lain sebagainya yang beragam, karena masing-masing zat gizi, masing-masing makanan akan memberikan nutrisi yang berbeda-beda. Juga jangan lupa teman-teman, di sini ada golongan khusus, yaitu makanan fermentasi, ya. Tapi di sini ada yang harus diperhatikan seperti kombucha yang mengandung alkohol. Mungkin tidak semua orang cocok, ya. Ada yang sensitif, atau mungkin juga ada yang karena alasan keagamaan tidak bisa mengkonsumsi. Tapi tempe, miso, kimchi, sauerkraut, acar-acaran, ya, yogurt kalau tidak ada sensitivitas terhadap produk susu, dan juga kefir merupakan sumber mikrobiom yang sangat baik, baik sebagai probiotik maupun juga sebagai prebiotik. Dan juga jangan lupa air susu ibu, ya, dan juga ternyata mikrobiom juga bisa didapatkan dari kotoran, ya. Bukan berarti kita harus makan kotoran, tapi seperti semboyan salah satu produk pembersih dulu, berani kotor itu baik, ya. Jangan terlalu bersih juga, tapi ya tentunya kita tetap harus menjaga hygiene, ya. Nah, Sobat Imun, kembali lagi nih kita ke diet Okinawa. Kenapa saya gencar sekali untuk menyarankan kita mencontoh, ya, bukannya kemudian kita harus benar-benar seperti diet Okinawa, tapi ini merupakan salah satu diet yang sudah terbukti. Kita sudah melihat populasinya sangat sehat. Banyak sekali orang yang berusia di atas 100 tahun, bukan hanya berusia di atas 100 tahun, tapi sehat, aktif, ya, dan tetap bisa berkontribusi. Sedikit sekali penyakit-penyakit degeneratif seperti kanker, kardiovaskular, autoimun, alergi, dan sebagainya. Mereka punya prinsip makanannya gampang. Paling banyak adalah
polong-polongan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian low GI grains ya, jadi biji-bijian utuh ya, nasi merah. Kemudian juga di sini kita bisa melihat adanya ini sepertinya dicampur ya antara nasi dengan sayur-sayuran dengan biji-bijian, ada makanan-makanan fermentasi ya. Kemudian juga kita bisa melihat di sini buah-buahan ya, sayur-sayuran yang banyak ya. Kemudian makanan dari akar-akaran seperti ubi merah ya, dan makanan fermentasi seperti miso ya. Mereka makan gak sih yang manis-manis? Makan, tapi sesekali ya, hanya dalam waktu-waktu tertentu, sedikit jumlahnya dan untuk kesenangan, bukan untuk sebagai makanan yang dikonsumsi terus-menerus. Dan mereka minum alkohol nggak sih? Minum ya. Mereka punya tentunya arak Jepang seperti sake, mereka minum tapi in moderation, tidak untuk mabuk, tidak untuk party dan lain sebagainya, sebagai bagian dari budaya. Dan mereka juga banyak sekali minum teh jasmine atau bisa juga teh hijau sehari-hari dalam jumlah yang banyak. Kita tahu teh hijau merupakan salah satu minuman yang sangat kaya akan antioksidan, polifenol ya, dan tentunya sangat bermanfaat untuk mengurangi proses penuaan degeneratif dan stres oksidatif di dalam tubuh kita ya. Nah, sobat imun, saya juga mau memberikan sebuah masukan ya, mungkin bisa dipertimbangkan. Belakangan ini tentunya kita melihat ada banyak diet-diet dalam tanda kutip sehat yang dikatakan bisa membantu untuk penyakit alergi, untuk penyakit autoimun ya. Tapi sobat imun harus memperhatikan ya, apakah diet yang dikatakan sehat tersebut piramidanya seperti ini atau tidak. Kita harus hati-hati sama diet yang sangat banyak daging merah, daging olahan yang menjadi sumber utama dari makanannya ya. Di sini kita diet paleo ya, sudah dilakukan penelitian oleh Edith Cowan University di Australia. Ternyata setelah 1 tahun mengkonsumsi diet paleo ya, yang banyak dagingnya tentunya, itu menyebabkan terjadinya perubahan gut microbiota ya, menjadi mengarah ke gut microbiota yang meningkatkan produksi sebuah zat yang dikatakan sebagai trimethylamine N oxide. Ini merupakan sebuah senyawa organik yang dikaitkan dengan terjadinya penyakit kardiovaskular dan tentunya inflamasi yang pada akhirnya juga bisa jadi mencetuskan terjadinya kondisi autoimunitas dan alergi ya. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lebih banyak makan biji-bijian utuh, polong-polongan, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan buah-buahan, ternyata orang yang melakukan diet paleo mempunyai peningkatan bakteri jahat yang dikatakan sebagai Hanggatella ya. Ini merupakan sebuah bakteri yang sangat aktif memproduksi zat yang kita bilang tadi TMAO ya, dan juga mengalami penurunan bakteri-bakteri baik yang makanan utamanya adalah serat-seratan dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan ya, seperti Bifidobacterium dan juga Roseburia ya. Jadi hati-hati sekali pada saat kita mau menerapkan diet yang dikatakan sehat tapi ternyata dalam jangka panjang bisa merubah mikrobiom kita ya. Ini sudah dialami oleh beberapa pasien saya yang menggunakan diet-diet yang lebih banyak makan makanan dari protein hewani ya, seperti ketofastosis ya, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya inflammatory bowel disease ya. Jadi kita harus hati-hati sekali ya. Nah, sebagai kesimpulan sobat imun, makanan seperti apa sih yang kita sarankan sehat untuk sebagai antiinflamasi? Syarat utama adalah makanan utuh ya. Jadi makanlah makanan utuh, bukan makanan olahan. Dan kemudian makanlah sebagian besar makanan dari tumbuh-tumbuhan ya. Protein nabati lebih banyak dibandingkan protein hewani. Bukan berarti tidak boleh makan makanan protein hewani, tapi jumlahnya lebih sedikit, lebih jarang. Lebih banyak protein sumber dari nabati, seperti kacang-kacangan, polong-polongan, tempe, tahu, ya terutama ya juga kedelai fermentasi, seperti miso, natto, itu akan sangat sehat sekali sebagai sumber dari pro dan prebiotik alami. Dan juga kuncinya adalah tidak terlalu banyak. Baik tidak terlalu banyak jumlahnya, juga tidak terlalu banyak kalorinya,
Dan juga yang utama adalah tidak terlalu tinggi indeks glikemiknya. Itu adalah kunci utama dari diet yang sifatnya adalah anti-inflamatorik, ya, dan juga utamanya tinggi antioksidan, memperbaiki mikrobiom, yang harapan kita semua tentunya akan bisa untuk memperbaiki kondisi terkait dengan autoimunitas dan alergi, ya. Jangan lupa Sobat Imun, Anda bisa melihat video-video sumber edukasi mengenai kondisi alergi, autoimunitas, dan semua yang terkait dengan sistem imun di IGTV, ya, di @dokterimun.id. Sedangkan versi audio Sobat Imun bisa dengarkan di podcast Bina Imun. Ada di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan sebagainya. Sobat Imun juga bisa membaca mengenai informasi terkait sistem imunitas di website saya di www.dokterimun.id. Untuk ada pertanyaan, saran, dan kritik, Sobat Imun bisa kirimkan ke email di binaimun@gmail.com, ya. Semoga kita bisa hidup dengan baik, mengendalikan inflamasi kronik kita, dan juga sehat dan berumur panjang, ya. Selamat malam Sobat Imun. Sampai jumpa di lain kesempatan.